Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wibi Nur Arifansyah dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya presentasi dari awal hingga slide terakhir tentang pengaruh tanah terhadap kabel. Nanti yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya yang lain untuk materi selanjutnya. Baik, slide selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan tim terlebih dahulu. Di sini kami dari kelompok 13 yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Tamara Veronica Priscilia dengan NIM 2024-14-063, lalu ada Wibi Nur Arifansyah dengan NIM 2024-14-107, dan yang terakhir ada Zitaru Dwi Saputro dengan NIM 2024-14-116. Oke, slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke slide latar belakang. Slide ini menjelaskan mengapa topik tentang thermal rating pada kabel ini sangat penting untuk kita pelajari. Yang pertama, perlu diketahui bahwa kabel daya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi termal atau suhu di sekitarnya. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar pula panas yang dihasilkan oleh kabel. Nah, yang kedua, temperatur atau suhu ternyata sangat menentukan umur dari isolasi kabel. Isolasi yang terus-menerus terkena panas tinggi akan cepat rusak dan mengurangi masa pakai kabel. Ketiga, bahwa kebutuhan energi listrik terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan industri. Yang keempat, pembangunan jaringan listrik. Jaringan baru membutuhkan biaya besar. Nah, yang kelima, yaitu diperlukan solusi optimasi kapasitas jaringan. Nah, yang terakhir muncul teknologi yang disebut dynamic thermal rating atau DTR. Teknologi ini menjadi solusi cerdas untuk memaksimalkan kemampuan saluran listrik yang sudah ada. Oke, untuk slide selanjutnya. Di sini slide membahas tujuan laporan. Pertama, kita akan menganalisis thermal rating pada kabel tanah, yaitu bagaimana kemampuan kabel tanah dalam menghantarkan arus listrik dilihat dari sisi thermalnya. Lalu yang kedua, kita akan mengkaji sistem dynamic thermal rating secara lebih mendalam termasuk cara kerja dan manfaatnya. Ketiga, kita akan memahami hubungan antar ampacity atau kapasitas antar arus dengan kondisi thermal di sekitar kabel. Keempat, kita juga akan mengetahui pengaruh desain mekanik saluran, misalnya kedalaman penanaman kabel atau jarak antar kabel terhadap kinerja thermalnya. Kelima, kita akan menyintesis atau menggabungkan hasil dari 2 jurnal utama yang menjadi acuan kita agar mendapat gambaran yang lebih lengkap. Oke, untuk slide selanjutnya. Kita masuk ke slide 5, yaitu dasar-dasar perpindahan panas. Di sini dijelaskan ada 3 mekanisme perpindahan panas yang perlu kita ketahui, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat atau panas yang merambat dari bagian yang bersuhu lebih tinggi ke bagian yang bersuhu lebih rendah melalui molekul-molekul yang saling bertumbukan. Pada kabel listrik, panas yang dihasilkan oleh inti tembaga akan merambat keluar menembus lapisan isolasi, yang kemudian selubung kabel dan akhirnya ke lingkungan di sekitarnya. Nah, semakin tebal lapisan isolasi, maka semakin sulit panas untuk keluar. Yang kedua ada konveksi. Di sini konveksi adalah perpindahan panas melalui fluida, bisa berupa cairan atau gas pada kabel tanah. Nah, biasanya dibawa oleh air tanah yang bergerak, sedangkan pada kabel udara, angin berperan sangat penting dalam mendinginkan kabel.
Dan juga angin yang bertiup akan membawa panas dari permukaan kabel sehingga suhu kabel bisa turun. Jadi inilah alasan mengapa kecepatan angin menjadi faktor utama dalam sistem dinamik thermal rating. Nah, ketiga radiasi. Di sini radiasi adalah perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Nah, untuk kabel tanah sendiri, radiasi matahari tidak terlalu berpengaruh karena tertutup tanah. Namun untuk kabel udara, sinar matahari justru menambah panas pada kabel sehingga harus diperhitungkan. Selanjutnya di sini ada persamaan keseimbangan panas, yaitu Q masuk ditambah Q dibangkitkan sama dengan Q tersimpan ditambah Q keluar. Persamaan ini adalah hukum kekekalan energi, yaitu Q masuk adalah panas yang berasal dari luar, misalnya radiasi matahari atau panas dari kabel lain yang berdekatan. Nah, untuk Q dibangkitkan adalah panas yang dihasilkan oleh kabel itu sendiri. Akibatnya arus listrik yang mengalir yang disebut rugi-rugi Joule atau I kuadrat R. Nah, untuk Q atau Q tersimpan adalah panas yang diserap oleh material kabel yang menyebabkan suhu kabel naik, dan Q keluar adalah panas yang dihasilkan atau berhasil dilepaskan ke lingkungan melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika panas yang masuk dan dibangkitkan lebih besar dari panas yang keluar, maka akan ada panas yang tersimpan dan suhu kabel akan naik. Sebaliknya, jika kondisi sudah stabil, semua panas yang masuk akan dibangkitkan dan akan berhasil keluar sehingga suhu kabel tetap konstan. Nah, di sini ada poin terakhir, ada poin penting bahwa temperatur kabel menentukan keamanan operasi. Nah, setiap jenis kabel memiliki batas suhu maksimum yang diizinkan. Jika suhu melewati batas tertentu, maka isolasi kabel akan mengalami degradasi atau kerusakan. Nah, panas berlebihan itu mempercepat penuaan isolasi dan membuatnya rapuh, pada akhirnya bisa menyebabkan korsleting atau kegagalan sistem. Ini adalah alasan utama mengapa kita harus serius dalam mengelola panas pada kabel listrik. Nah, lanjut untuk slide selanjutnya. Di slide 6 yaitu membahas pengaruh tanah terhadap kabel. Pada slide ini yaitu tentang pengaruh tanah terhadap kabel. Terus ada beberapa faktor dari tanah yang mempengaruhi thermal rating atau kapasitas hantar arus kabel. Nah, yang pertama yaitu kandungan air tanah. Air adalah penghantar panas yang baik. Tanah yang basah akan lebih cepat menyerap dan menghantarkan panas dari kabel ke lingkungan. Sebaliknya, tanah kering akan menghambat aliran panas. Yang kedua, ada porositas tanah. Porositas adalah jumlah rongga udara di dalam tanah. Udara adalah isolator panas yang buruk. Jadi tanah yang terlalu berpori atau gembur akan sulit menghantarkan panas. Yang ketiga ada konduktivitas termal tanah. Ini adalah kemampuan tanah untuk menghantarkan panas. Tanah liat yang basah memiliki konduktivitas termal yang tinggi, sedangkan pasir kering memiliki konduktivitas yang rendah. Lalu ada poin keempat yaitu kepadatan tanah. Tanah yang padat memiliki kontak antar partikel yang lebih baik sehingga panas lebih mudah merambat. Lalu untuk kelima ada resistivitas termal tanah. Ini merupakan kebalikan dari konduktivitas. Resistivitas termal adalah ukuran seberapa besar tanah menahan aliran panas. Nah, ini adalah parameter paling penting dalam desain kabel tanah. Semakin tinggi resistivitas termal, maka semakin rendah kemampuan kabel untuk membuang panas. Yang berarti ampasitinya juga semakin rendah. Dari faktor-faktor tadi ada dua dampak utama yang perlu diperhatikan. Yaitu satu atau dampak pertamanya adalah terbentuknya dry zone atau zona kering. Ketika kabel beroperasi dan menghasilkan panas, air di sekitar tanah akan menguap. Nah, tanah yang kehilangan air ini menjadi kering. Masalahnya tanah kering memiliki resistivitas termal yang sangat tinggi sehingga bertindak seperti isolator.
Nah, panas dari kabel tidak bisa keluar, yang menyebabkan panas dari kabel tidak bisa keluar dan malah terperangkap. Lalu untuk dampak kedua yaitu munculnya hotspot atau titik panas. Karena panas terperangkap di zona kering, menyebabkan suhu di titik tersebut meningkat drastis. Titik ini menjadi titik terlemah dalam sistem. Atau jika terus berlangsung, isolasi kabel di titik tersebut akan rusak lebih cepat dan bisa menyebabkan kegagalan. Jadi intinya kondisi tanah itu sangat menentukan seberapa besar arus yang bisa dialirkan melalui kabel tanah. Dan untuk mengatasi masalah ini, para insinyur itu biasanya melakukan perbaikan tanah di sekitar kabel. Itu bisa jadi atau misalnya dengan mengganti tanah asli dengan material backfill yang memiliki konduktivitas termal tinggi yang menyebabkan agar panas bisa lebih cepat keluar dan mencegah terbentuknya dry zone. Nah, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Untuk slide selanjutnya dipersilahkan. Izin masuk. Saya Sitorpi Saputro dengan NIM 14116 izin melanjutkan pembahasan materi. Di slide selanjutnya ini akan membahas mengenai model analisis thermal yang ada di sistem distribusi. Metode analisis ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 jenis, yaitu ada finite difference method, ada finite element method, dan juga analogi ekstrothermal. Finite difference method itu adalah metode yang membagi domain menjadi grid persegi seragam. Metode ini cepat untuk membentuk geometri sederhana, tetapi kurang fleksibel untuk area batas yang rumit. Yang kedua ada finite element method atau FEM. Itu adalah metode yang standar industri yang membagi benda menjadi elemen-elemen kecil berbentuk mesh. Yang ketiga ada analogi elektrothermal. Metode ini menggunakan hukum kelistrikan untuk memodelkan panas, di mana perbedaan temperatur akan dianggap sebagai tegangan dan laju aliran panas akan dianggap sebagai arus listrik. Nah, kita akan memilih keunggulan dari FEM yang sering dipakai oleh para insinyur. Keunggulan dari FEM sendiri adalah dia memiliki simulasi yang lebih detail. Karena dia dapat mendeteksi perubahan suhu yang sangat sekecil mungkin. Lalu yang kedua itu ada cocok untuk kondisi yang sangat kompleks. Dan yang ketiga, akurasi dari penggunaan metode FEM ini sangatlah tinggi. Untuk bisa di next slide. Selanjutnya ini adalah ampacity kabel. Ampacity kabel ini itu adalah kemampuan kabel untuk menahan panas. Nah, kemampuan kabel untuk menahan panas ini sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada temperatur konduktor, ada jenis isolasi, ada kondisi lingkungan, ada resistansi thermal. Temperatur konduktor ini dapat menentukan batas suhu maksimum yang dibolehkan dan dicapai oleh kabel sebelum isolasinya meleleh atau rusak. Dan begitu juga dengan jenis isolasinya, di mana itu akan menentukan batasan dari kekuatan kabel itu sendiri. Yang ketiga dan keempat itu ada kondisi lingkungan dan juga resistansi thermal tanah. Seberapa cepat panas dari yang dihasilkan kabel itu akan dibuang ke lingkungan sekitar. Nah, sehingga jika lingkungan sekitar itu mendukung untuk menahan panas, maka kabel bisa menahan panas dari penyaluran arus. Selanjutnya ada cara untuk meningkatkan ambisiti dari kabel itu sendiri. Yang pertama itu ada mengurangi kedalaman kabel. Karena semakin dekat kabel dengan permukaan, maka semakin mudah panas yang dilepaskan ke udara luar. Yang kedua ada
menambahkan jarak antar kabel. Memberi ruang yang cukup agar panas dari kabel yang satu tidak saling memanaskan kabel yang satunya lagi. Yang ketiga, menggunakan backfill thermal. Menggantikan tanah galian di sekitar kabel dengan material khusus yang memiliki konduktivitas panas tinggi, sehingga panas dari kabel dapat diserap dan dibuang dengan jauh lebih cepat. Selanjutnya ada pengaruh harmonisa. Kapasitansi kabel ini sering terganggu oleh adanya harmonisa. Harmonisa ini dapat menyebabkan peningkatan rugi joule atau rugi daya, dapat menyebabkan skin effect, dapat menyebabkan efek proximity, dan juga dapat membuat pemanasan kabel meningkat. Nah, akibat dari keempatnya tersebut ialah amplicity-nya menurun, sehingga kabel lebih cepat atau gampang mengalami panas. Dan diperlukannya faktor derenting atau penurunan kapasitas operasi kabel. Boleh di next. Selanjutnya ada dynamic thermal rating. Dynamic thermal rating sendiri ini adalah sistem yang menentukan rating saluran secara real time. Nah, keunggulannya dibandingkan dengan yang lain adalah kapasitansi transmisinya meningkat karena kita bisa melihat langsung secara real time. Lebih efisien dibandingkan STR karena di DTR kita dapat mengabaikan batasan statis yang ada di STR. Dan yang ketiga, tidak perlu pembangunan jaringan baru karena kita dapat memaksimalkan penyaluran secara real time dengan hanya melihatnya saja. Lalu peningkatan kapasitas dari DTR sendiri ini berkisaran dari 10% sampai dengan 100% terkandung kondisi cuaca yang sedang berlangsung. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja Dynamic Thermal Rating atau DTR. DTR merupakan metode untuk menentukan kapasitas hantar arus yang maksimum suatu saluran transmisi secara dinamis, berdasarkan kondisi lingkungan yang terjadi secara langsung atau real time. Berbeda dengan static thermal rating atau STR yang menggunakan kondisi cuaca tetap dan cenderung konservatif. DTR memperhitungkan perubahan cuaca sehingga kapasitas saluran dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi perhitungan DTR, yaitu kecepatan angin, temperatur udara, radiasi matahari, dan juga proses penggilingan pada konduktor. Kecepatan angin memiliki pengaruh yang lebih besar karena mampu meningkatkan proses pendinginan konduktor melalui konveksi. Namun sebaliknya, radiasi matahari akan menambah panas pada konduktor sehingga suhu penghantar dapat meningkat. Prinsip dasarnya mengikuti keseimbangan energi, yaitu Q-joule ditambah Q solar sama dengan Q konveksi dan ditambah Q radiasi, yang artinya panas yang dihasilkan oleh arus listrik atau Joule heating ditambah panas akibat sinar matahari harus sama dengan panas yang dilepaskan melalui konveksi dan radiasi. Jika proses pendinginan lebih besar, maka suhu konduktor akan turun sehingga saluran mampu mengalirkan arus yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi kecepatan angin, maka rating saluran akan meningkat. Boleh di next. Pada slide ini, untuk menerapkan DTR diperlukan sistem pemantauan secara real-time menggunakan berbagai sensor. Beberapa sensor yang umum digunakan adalah sensor temperatur untuk mengukur suhu konduktor, yang kedua sensor shock untuk mengukur perubahan lendutan kabel akibat pemanasan, yang ketiga sensor tegangan untuk memantau kondisi operasi jaringan, dan juga sensor cuaca yang mengukur kecepatan angin, temperatur udara, arah angin, serta intensitas radiasi matahari.
Data dari seluruh sensor tersebut dikirim secara berkala, mulai dari setiap 5 menit hingga 1 jam. Kemudian diolah menggunakan algoritma perhitungan thermal rating. Tujuan utamanya adalah menentukan rating aktual jaringan sehingga operator dapat mengetahui kapasitas saluran real time. Dengan demikian, jaringan dapat dioperasikan lebih efisien, mengurangi risiko overload, serta meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Kemudian yang ketiga, boleh di next. Sini slide perbandingan kedua jurnal. Pada bagian ini dilakukan perbandingan antara dua penelitian. Pada penelitian yang pertama berfokus pada kabel bawah tanah. Penelitian tersebut menganalisis bagaimana kondisi tanah seperti konduktivitas termal, kelembapan, dan jenis material tanah, dan juga mempengaruhi kemampuan kabel menghantarkan arus. Metode yang digunakan adalah Finite Element Method atau FEM untuk melakukan analisis distribusi temperatur secara detail. Sedangkan penelitian yang kedua berfokus pada saluran udara dengan penerapan Dynamic Thermal Rating. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi cuaca, terutama kecepatan angin dan temperatur lingkungan, sangat mempengaruhi kapasitas penghantar. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan DTR mampu meningkatkan kapasitas saluran dibandingkan metode rating statis. Boleh di next. Baik, sebagai kesimpulan, thermal rating memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keandalan sistem tenaga listrik. Pada kabel bawah tanah, kemampuan hantar arus sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah dan proses perpindahan panas di sekitar kabel. Sementara itu, pada saluran udara, kondisi cuaca menjadi faktor utama yang menentukan kapasitas penghantar. Penerapan dynamic thermal rating memungkinkan operator memanfaatkan kapasitas jaringan secara lebih optimal, meningkatkan efisiensi penyaluran daya, mengurangi risiko gangguan akibat overheating, dan juga mendukung integrasi energi terbarukan yang membutuhkan sistem transmisi yang lebih fleksibel. Dengan demikian, teknologi DTR menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan sistem tenaga listrik modern. Baik, karena sekarang kita sudah masuk ke slide terakhir, yaitu penutup. Jadi sebelum kami akhiri presentasi kali ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami sampaikan hari ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya mengenai materi thermal rating pada kabel dan teknologi dynamic thermal rating. Yang kedua, kami juga memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi atau jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami juga menyadari bahwa kami masih dalam tahap belajar, sehingga saran dan kritik sangat kami perlukan. Nah, yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih untuk dosen yaitu Bu Ersa dan teman-teman. Lalu akhir kata saya tutup. Saya selaku perwakilan atau moderator dari kelompok 13 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih sebesar-besarnya.